Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman, selamat malam juga teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube ini ya. Bersama saya Kelvin Ricardo dari Fakultas Teknik Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika em, dari Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas tentang teknologi jaringan wireless. Jadi, teman-teman udah tahu belum itu teknologi jaringan wireless itu apa sih? Udah tahu belum ya? Nah, teknologi jaringan wireless ini adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Nah, biasanya kita juga menyebutnya ini dengan istilah teknologi nirkabel atau jaringan nirkabel ya teman-teman. Nah, teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Nah, kalau dulu nih teman-teman, kita kan harus menggunakan kabel ya. Kalau misalnya kita pengen mindahin data. Nah, sekarang tuh udah nggak lagi teman-teman. Teknologi wireless ini membuat proses transfer data menjadi lebih praktis teman-teman. Sekarang ini, teknologi wireless banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Nah, contohnya, teknologi wireless yang sangat dominan dalam kehidupan kita adalah penggunaan HP teman-teman, telepon seluler atau HP gitu. Teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dan disematkan pada jaringan internet yang populer dengan nama Wi-Fi. Beberapa orang lainnya juga menyebut Wi-Fi sebagai WLAN. Nah, bahkan teknologi wireless saat ini juga dapat kita temukan pada banyak perangkat alat elektronik teman-teman yang biasa kita temuin kayak mikrofon, speaker, headset, um, kayak ya banyak teman-teman. Kayak yang lain-lain juga banyak yang wireless ya teman-teman sekarang ya. Nah, lalu sekarang cara kerja dari em, cara kerjanya dari wireless ini gimana sih teman-teman? Ada yang udah mengerti? Nah, pertama adalah adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Lalu, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Nah, kayak tadi ya teman-teman. Nah, pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim data dan menerima data. Pertama nih teman-teman, sinyal radio. Kedua, format data. Ketiga, struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen itu harus ada dan harus berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio tersebut dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, receiver, dan antena. Nah, ini jadi dari yang tadi gelombang radio tadi dirubah menjadi bit-bit biner dalam peralatan wireless tadi. Nah, nanti jadi data teman-teman. Selanjutnya adalah standar yang dipakai untuk WLAN ya teman-teman. Standar WLAN itu adalah dasarnya itu adalah spesifikasi IE3x802.11. Nah, varian ini ada 3 jenis teman-teman. Ada B, A, sama G. Nah, kalau yang B itu dikenal sebagai Wi-Fi, kalau yang A Wi-Fi 5, kalau yang G belum ada. Nah, komponen WLAN tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 teman-teman. Pertama adalah akses point. Akses point ini akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat apabila jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi yang pribadi. Akses point berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan dengan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat
muelan yang lainnya untuk selanjutnya akan dikonversikan kembali dengan menjadi sinyal radio oleh receiver. Lalu wireless LAN interface. Alat ini biasanya merupakan suatu alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop kita ya teman-teman. Nah, tetapi pada beberapa produk laptop tertentu, interface tersebut biasanya telah dipasangkan ketika saat pembeliannya. Tetapi interface ini juga masih dijual bebas teman-teman di pasaran dengan harga yang beragam. Nah, ini biasanya disebutnya kalau di luaran wireless LAN adapter USB, atau ada yang juga yang pakai port PCIe teman-teman. Nah, ketiga mobile atau desktop PC, perangkat akses bagi para pengguna atau user, maksud saya itu teman-teman, yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCI ataupun USB. Yang terakhir adalah antena eksternal, digunakan untuk memperkuat daya pancar antena eksternal. Antena eksternal ini digunakan untuk memperkuat daya pancar teman-teman. Antena eksternal ini bisa dirakit oleh kita sendiri atau user, bisa juga kita tinggal beli jadi gitu teman-teman. Selanjutnya adalah contoh-contoh teknologi jaringan wireless ya teman-teman. Pertama, ponsel dan jaringan seluler. Ponsel dapat menggabungkan berbagai teknologi wireless, tetapi jaringan seluler maksud saya adalah teknologi yang paling sering dikaitkan dengannya. Keuntungan utama dari jaringan seluler adalah mereka memberikan kejangkauan sinyal yang lebih besar untuk perangkat dibandingkan dengan sebagian besar teknologi wireless lainnya. Jaringan seluler pada dasarnya adalah jaringan wireless yang tersebar di wilayah darat melalui penggunaan transceiver lokasi. Telepon berkomunikasi dengan penerima terdekat untuk mendapatkan koneksi, kemudian melakukan panggilan menggunakan SMS atau mengunduh data. Jaringan seluler juga dapat diakses oleh perangkat lain seperti laptop dan tablet. Lalu ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah jenis komunikasi wireless berdaya rendah yang digunakan oleh perangkat elektronik seperti komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Hub dari sistem Wi-Fi adalah perangkat yang disebut router wireless. Karena sinyal Wi-Fi memiliki jangkauan rendah, perangkat harus dekat dengan router atau repeater sinyalnya teman-teman untuk menggunakan jaringan tersebut. Nah, Wi-Fi ini cocok digunakan untuk rumah, kantor yang berukuran kecil, terus properti komersial kayak toko, kafe. Nah, untuk keamanan si Wi-Fi ini biasanya itu dilindungi sama password ya teman-teman, atau kata sandi untuk mencegah orang-orang yang mengakses Wi-Fi itu secara tidak sah. Selanjutnya adalah Bluetooth teman-teman. Bluetooth ini kan jaringan wireless juga ya. Bluetooth adalah teknologi wireless yang digunakan oleh masing-masing perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak pendek. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk mentransfer informasi seperti foto, streaming musik, atau mengontrol perangkat lain. Bluetooth ini biasanya dimasukkan ke dalam komputer modern dan perangkat seperti komputer modern. Nah, perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone. Nah, terus ada juga perangkat pendukung teman-teman, seperti kayak headphone, terus kayak keyboard, mouse. Nah, secara teori Bluetooth dapat digunakan untuk membuat jaringan, tetapi jarang digunakan untuk tujuan ini.
sebagian karena jangkauan sinyalnya rendah. Jadi karena sinyalnya yang jangkauannya sangat rendah, Bluetooth, jadi dia jarang dipakai untuk membuat sebuah jaringan ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah wireless LAN. Wireless LAN adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antar perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transceiver radio dua arah yang tipikal yang bekerja di bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi IE3x802.11b atau yang jenis G. Nah, ini dan menawarkan level keamanan seperti WEP atau WPA yang biasa kita lihat kalau semacam HP kayak teman-teman gitu. Kalau bikin hotspot kan level keamanannya ada WPA apa, WPA apa, nah itu gitu teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman setelah menonton video ini. Kalau ada yang belum jelas boleh nonton lagi ke belakang, dengerin lagi. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan terima kasih atas kunjungan teman-teman telah menonton video ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, jangan lupa pakai masker, jaga jarak karena kita sedang dalam masa pandemi teman-teman. Selalu jaga diri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.